Kayak orang tua kita punya pensiun. Iya. Habis ambil pensiun, dia bisa makan kemana gitu. Nanti tanya, udah makan belum? Belum. Terus nanti akhir bulan dicek gulanya tinggi. Kok bisa ya gitu? Oh enggak. Itu kalimatnya. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Citra yang akan memandu acara Polkesma Talk pada hari ini. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Dalam rangka World Diabetic Days, Polkesma Talk hari ini akan membahas topik yang berkaitan dengan diabetes. Topik hari ini akan sangat menarik karena topik hari ini sangat bermanfaat bagi sahabat sehat Polkesma, terutama yang memiliki riwayat diabetes atau ada anggota keluarganya yang mengalami diabetes. Nah, hari ini topiknya adalah lansia sehat dan bahagia dengan diabetes. Salah satu faktor risiko diabetes adalah usia, sehingga penyakit diabetes banyak dialami oleh para lansia. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai diabetes dan apa yang harus dilakukan jika sudah mengidap diabetes. Terutama jika sudah mengidap diabetes adalah lansia. Karena notabene sudah mengalami banyak perubahan baik secara fisik maupun mental. Untuk itu, di studio telah hadir narasumber yang sudah sangat kompeten dan sudah pengalaman di bidang ini. Kita sambut saja narasumber kita, ada Ibu Dr. Ekowati Ratna Ningtyas SKP MKes. Selamat siang Bu Naning. Selamat siang Mbak Citra. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik, sehat. Iya, sahabat sehat Polkesma, Bu Naning ini adalah salah satu dosen senior ya Bu ya di Prodi Teknologi Bank Darah di Poltekkes Kemenkes Malang. Betul begitu ya Bu Naning ya? Betul. Oke, sebelum kita ke topik kita hari ini sahabat sehat Polkesma ini pengen tahu nih, Bu Naning ini kesibukannya apa aja nih Bu selain sebagai dosen di Prodi TBD Bu Naning? Ya, kesibukan saya hari-hari memang saya pemerhati diabetes ya. Oke. Ikut dalam setiap kegiatan diabetes dulu. Saya jadi ketua Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia baru bulan lalu kita ganti. Diganti oleh Dr. Reza. Namanya apa tadi Bu? Persadia. Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia. Oke. Cabang Malang Raya. Oke. Nah, kemudian setiap minggu hari Jumat kita ada gabung dengan Prolanis. Oh iya. Program layanan penyakit kronis. Di Yang- sana ada banyak orang-orang tua yang menderita penyakit kronis ya, Oke. tidak hanya diabetes saja. Oke. Ada kegiatan senam yang diadakan setiap hari Jumat, kemudian 1 bulan sekali kita mengadakan satu edukasi. Oke. Edukasi untuk kepentingan pengetahuan dari para lansia. Oke. Misalnya kalau terjadi gula darah tinggi harus bagaimana? Atau kalau ngedrop harus bagaimana? Mereka harus bisa sendiri. Oh, Gitu. sebagai langkah awal ya Bu Ya. Naning ya. Itu bagian dari Prolanis juga itu. Prolanis ya Oke. kegiatan. Tuh, kita kerjasama dengan BPJS. BPJS Kesehatan, Ya. betul. Kemudian 3 bulan sekali kita jalan-jalan sama Prolanis ini orang tua. Oh, oke. Jadi kapan hari ke Batu, kemudian kita bikin kegiatan, kita jalan tapi setiap stase itu ada pertanyaan-pertanyaan yang memang terkait dengan apa sih yang harus diketahui kalau saya menderita DM. Oh gitu. Jadi nanti dia bisa mengedukasi orang sebaya. Misalnya ada tetangganya, oh aku ini gulaku tinggi, gitu. Harus bagaimana? Itu dia bisa. Kalau tenaga kesehatan kan bisa, tapi waktu tenaga kesehatan ini sangat terbatas ya. betul. Jadi teman sebaya Iya, inilah iya. yang bisa memberikan edukasi. Makanya teman-teman para diabetisi ini ditingkatkan pengetahuannya supaya dia bisa membantu menolong temannya. Oh, berarti ini ya, apa namanya? Itu aktif kegiatannya ya berarti ya Bu Iya. ya. Itu satu vaskes atau Ya sementara ini yang dihandle satu vaskes. Dulu kita punya anggota sekitar 20. Sekarang jadi 258. Wah,
Itu yang prolanis semua berarti ya? Ya, Prolanis DM atau semua? Prolanis ya semuanya. pelayanan penyakit kronis kan nggak hanya DM. Iya, ada hipertensi. Stroke, ada hipertensi. Oke, luar biasa. Ada lagi yang lain mungkin Bu Naning, kesibukan yang lain yang terkait dengan diabetes? Yaitu kayak ikut kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seminar atau workshop, saya selalu ikut karena pingin mengupdate diri gitu. Karena saya sendiri orang tua juga diabetes, keluarga besar saya diabetes, sehingga di saat saya punya informasi terkait dengan penata laksanaan diabetes, mungkin di tahap awal saya bisa menolong keluarga saya sendiri. Ya nanti kalaupun ini kan ada teman, Bu, kalau gulaku tinggi aku gimana Bu, ini kok kakiku kesemutan, ini kok ada luka nggak sembuh-sembuh. Gitu. Jadi terus kalau ada kegiatan itu juga mengupdate diri, pengetahuan-pengetahuan yang baru terkait dengan DM. Dengan DM, oke. Jadi memang sudah pas sekali dengan topik kita hari ini ya, mendatangkan narasumber memang yang sudah praktisi di bidang itu ya Bu Naning ya. Oke, nah kita sekarang kan topiknya tentang lansia yang sehat dan bahagia dengan diabetes. Mungkin sahabat Satpol Kemnas pengen tahu juga nih, yang namanya lansia itu dari umur berapa, kategori umur berapa ya Bu namanya lansia? Iya. Saya ini lansia loh. Jadi menurut WHO, usia pertengahan atau middle age itu dari 45 sampai 49. Oh, oke. Saya sudah lebih dari 49. Oh gitu. Ya, kemudian lanjut usia atau elderly itu dari 60 sampai 74. Oke. Kemudian ada lansia tua yaitu di atas ya 75 sampai 90 ya. Oke. Nah, itu kalau kategori klasifikasi menurut WHO. Berarti dari umur 45 sudah mulai masuk pralansia berarti ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian yang kita ketahui kan ya. Jadi kalau lansia itu kan ada perubahan ya Bu Naning ya. Baik dari fisik, mental maupun emosional. Nah, kira-kira apa saja perubahan tersebut yang biasanya kan dialami oleh lansia biasanya? Iya. Makasih Mbak Citra. Jadi namanya lansia itu ya satu proses alami. Iya. Yang semua orang itu akan mengalami. Betul. Tidak bisa ditolak, tapi dia harus bisa diterima dengan bahagia, dengan sukacita. Nah untuk itu bagaimana nanti di saat kita sudah usia lanjut itu kita tetap bahagia dan sehat. Itu memang harus di-manage sekarang. Makanya gaya hidup yang sekarang ini harusnya dikelola itu sejak dini gitu. Jangan sampai pada usia lanjut kita menuai hasil pola yang tidak baik. Iya, betul. Penyakit muncul satu persatu. Iya. Salah satunya adalah DM. Diabetes itu sendiri. Nah, DM ini ibunya dari semua penyakit. Oh. Jadi kalau DM nanti temannya stroke. Iya. DM temannya jantung koroner. Oh. DM nanti temannya retinopati, nefropati, neuropati. Semua ada komplikasi yang akan muncul kalau kita tidak kendalikan itu. Oke. Satu persatu akan muncul. Nah, sekarang perubahan fisik itu pasti ada. Dan semua sistem itu akan mengikuti. Kalau orang Jawa bilang budek, ya gangguan sistem pendengaran. Saiki B berapa? Blawur. Nah, itu matanya sudah nggak bisa lihat dengan jelas. Kemudian pendengarannya sudah menurun. B lagi beser gitu ya. Saya ngikutin kalimat-kalimat yang sering diutarakan oleh orang-orang yang kalau kita ketemu. Kita ini sudah B3 atau B5. Beser ya akan terjadi gangguan penurunan sphincter yang ada di urinaria sehingga tidak bisa nahan kencing. Kemudian dia juga sering ngompol dan sebagainya. Belum nanti ada sistem kardiovaskuler, tekanannya darah tinggi. Kalau tidak dijaga dengan baik bisa stroke. Jadi semua sistem itu pasti akan menurun. Organ sudah menurun, fungsinya juga akan menurun. Betul. Nah untuk itu harus benar-benar nanti ada kaitannya. Harus dijaga betul untuk orang tua ini. Nah pasti kalau sudah seperti itu akan terkait juga secara emosi secara psikologis juga akan mengganggu. Dia merasa kayak marah pada diri sendiri, kadang gampang tersinggung. Terus cemas, ketakutan. Kadang kalau orang yang tua yang tidak siap ini takut mati, takut. Nah, itu yang kadang-kadang sering membuat
orang tua ini tidak bahagia. Iya. Nah, makanya kalau sudah tua itu memang lebih awal yang harus dilakukan adalah pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual ya kita tidak tahu ya orang meninggal kapan. Tapi ini mulai diajak untuk dia sabar. Oke. Nah, kalau nggak marah-marah, gulanya itu nggak tinggi. Jadi kalau orang sering bahagia, itu nggak gula tinggi nggak hanya karena makanan saja loh, karena faktor psikologis juga bisa. Nah, itu yang harus dijaga. Sebagai kayak saya di rumah ada ibu yang usia sudah 81 tahun. Kadang dikasih tahu juga susah. Maunya sendiri. Kayak anak kecil lagi ya. Kayak anak kecil lagi. Gitu. Tapi kita ya nggak bisa marah ya sudahlah. Yang penting kita jaga jangan sampai jatuh. Karena pendengaran juga kurang. Nah, kalau jatuh, fraktur, sudah diapit, patah tulang, jadi panjang kan? Benar. Untuk itu ya harus dijaga. Memang mau nggak mau perubahan itu akan ada. Dengan bertambahnya usia. Baik fisik, psikologis, mental, psikologi, emosi. Ini juga ya mungkin karena menopause itu ngaruh juga nggak sih? Ngaruh. Orang gampang tersinggung. Outflash karena perubahan hormonal Iya. Tuh. Dulu mungkin ngerasa dulu saya bisa begini, sekarang kok enggak gitu ya Bu ya. Jadi emosi, merasa seperti kok kayak nggak mampu. Apalagi dulu yang mungkin terbiasa dia sibuk kemana-mana, sekarang tiba-tiba harus seperti jalan harus dipapang. Iya, itu kadang-kadang nggak terima juga mereka kayak dianggap lemah gitu ya Bu. Itu kan khususnya laki-laki. Jadi kalau yang bapak-bapak yang sudah usia gitu, dia nggak mau ditolong. Jadi dia ngerasa bahwa aku masih kuat, aku masih bisa. Jadi dikasihani gitu-gitu dia nggak mau. Nah, itu yang kita harus paham. Nah, boleh asal gitu. Aku mau berkebun misalnya, aku mau olahraga ini boleh Pak. Asal apa yang bahaya itu kita sampaikan supaya jangan sampai membahayakan dirinya. Dan juga tidak menyinggung ini ya sisi emosional dan psikologisnya itu ya benar ya. Jadi memang harus beda pendekatannya ketika kita menghadapi itu lansia gitu ya kan, seperti balik ke kayak anak kecil lagi ya. Iya. Terus kemudian kira-kira tadi kan sudah sempat disinggung sedikit sama Bu Nani ya. Waktu prolanis itu kan bukan cuma diabetes saja yang akan diedukasi gitu ya. Nah, menurut Bu Nani ini apalagi kira-kira penyakit degeneratif yang mungkin akan dialami oleh para lansia ini apa Bu Nani? Ya, tadi kan penyakit itu muncul lah, nah ada perubahan perubahan di dalam sistem tubuh ini. Jadi ada penyakit jantung koroner dengan profil lemak yang tinggi, ada sumbatan. Nah, itu juga sering dijumpai dengan pada pasien-pasien prolanis atau penyakit yang dikatakan penyakit degeneratif. Bisa juga stroke. Tadi satu paket itu. Jadi tekanan darah tinggi, kemudian pembuluh darahnya tidak mampu, sudah tidak elastis lagi toh, akhirnya pecah. Jadi stroke perdarahan. Karena ada dua, stroke perdarahan dan stroke karena sumbatan, stroke trombosis dan hemoragik. Kalau stroke yang trombosis itu nyumbat gitu. Nah, kalau nyumbat ini masih prognosenya masih lumayan ya. Karena ada namanya pembuluh darah kolateral. Pembuluh darah kolateral ini pembuluh darah alternatif. Jadi masih bisa gitu, jalur lain gitu ya. Jalur lain yang bisa mensuplai. Nah, sehingga begitu ada serangan harus cepat dibawa ke rumah sakit karena ada namanya golden period. Nah, ada golden period ini yang benar-benar kita jaga supaya nanti efeknya enggak irreversible. Jadi kerusakan itu di otak itu sifatnya irreversible. Jadi kalau sudah lewat golden period dia permanen rusaknya gitu. Untuk itu masyarakat ini harus tahu, harus paham betul kalau ada orang tuanya yang tuh tanganku kok lemes, udah cepat dibawa ke rumah sakit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk melihat ada sumbatan atau ada perdarahan. Nah, supaya secepatnya dilakukan tindakan. Nah, ada juga sekarang ini penyakit kanker, kemudian DM, kemudian osteoporosis. Osteoporosis ini ya karena udah tua, kemudian densitas tulang ini sudah mulai berkurang ya, jadi
kropos, gampang patah gitu. Oke. Sehingga kan keluhannya ya kadang ada di tulang belakang, kecetit lah itu, salah posisi, kemudian ya ini yang juga harus hati-hati. Kemudian juga ada penyakit sendi, Oke. lutut. Gak usah orang tua. Iya. Saya aja lutut ini sudah kalau naik tangga ngerasa kayak sudah mulai tua. Sudah di middle age tadi Iya. itu ya. Asma ini nggak orang tua aja. Iya. Kalau memang ada keturunan di awal ya mungkin muncul di awal. Tergantung pencetusnya Iya. muncul ya bisa. Oke. Katarak gitu, Iya. kita gangguan penglihatan. Apalagi kalau sudah DM ada ada komplikasi gitu ya pasti. Makanya hanya satu, mempertahankan kadar gula darah supaya temannya tadi nggak Iya, ikut. nggak muncul ya, karena dipicu oleh tadi yang kadar gula darah tinggi yang tadi Iya. ibu dari segala penyakit tadi itu iya. ya. Oke. Nah, jadi dalam rangka World Diabetic Day ya Bu Naning ya, kita bahas tentang diabetes kira-kira ya. Tadi kita sudah banyak membahas tentang diabetes apa ada. Nah, sekarang kita pengen tahu ini Bu Naning, kira-kira apa saja sih faktor risiko yang menyebabkan orang itu kena diabetes? Apa faktor risikonya kira-kira? Saya sudah punya 3 faktor risiko. Apa itu Bu Naning? Usia. Oke. Usia di atas 45 tahun. Oke. Lingkar perut. Lingkar perut pada wanita tidak boleh lebih dari 80. Mbak Citra masih langsing ya. Kalau saya ini pasti nggak mungkin perut saya 80 ya. Pasti sudah 90-an. Nah kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 90. Kalau tadi perempuan berapa Bu Naning? 80. 80. Kalau laki-laki 90. Kemudian? Jadi itu menjadi faktor risiko. Oke. Karena obes juga menjadi trigger pintu masuknya terjadinya DM Diabetes. juga. Oke. Kemudian riwayat keluarga. Oh. Nenek saya diabetes, ibu saya diabetes. Oh, ada keturunan Jadi ini saya juga punya ya? faktor risiko jadi diabetes. Tinggal sekarang DM itu muncul lebih cepat atau lebih lambat. Itu tergantung perilaku kita. Iya, pola Di hidup kita. pola hidup kita. Gitu. Jadi ya makan harus ditata. Gitu. Iya. Nasinya dikurangi. Harus nasi beras merah gitu, bener nggak sih itu Bu Naning? Ya beras merah itu hanya dia seratnya tinggi, jadi cepat kenyang. Oh gitu. Tapi bukan tidak boleh makan nasi loh ya. Iya. Nasi boleh, tapi dikurangi. Porsinya dikurangi. Semua makanan yang punya indeks glikemik tinggi itu harus dikelola dengan baik. Oke, apa saja itu tadi yang indeks glikemik tinggi itu apa aja makanannya misalnya? Ya makanannya yang paling tinggi nasi, nasi putih. Oh. Iya. Nah kita orang Indonesia kalau nggak makan nasi putih kan bukan makan namanya ya Bu Naning ya? Iya makanya nasinya dikurangi. Oh gitu. Bukan tidak boleh, Iya. tetap boleh tapi dikurangi. Dikurangi porsinya. Ya, kadang ada yang diganti dengan beras merah, beras coklat. Itu pun juga untuk mengurangi. Oke, karena tadi cepat kenyang, jadi ya bisa porsinya bisa. Tapi kalau saya pribadi ya, atau mungkin masalah rasa mungkin ya, saya kok nggak bisa makan beras merah tuh rasanya tuh beda, hambar dan beda sama makan. Padahal itu sebenarnya sehat ya sebenarnya Bu Naning ya, tapi ya memang Karena udah masalah biasa. Nah itu masalah kebiasaan Karena itu udah ya. biasa, iya. Karena sudah biasa nasi putih, sekarang Iya. diganti nasi jagung misalnya. Kan nggak enak. Tapi orang Madura lebih senang nasi Gitu. jagung gitu. Mungkin orang tempat lain mungkin juga ada beberapa yang memang nasi ini tidak bisa diganti. Iya. Nah, tapi bisa. Sekarang ini kan apa ya? Bukan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Gitu. Iya. Jadi lebih ke arah penghitungan karbohidrat atau Iya. karbohidrat counting. Jadi kayak saya ini dapatnya berapa, dihitung berat badan, dihitung usia, pekerjaan dan lain sebagainya, dapatnya 1.800 kalori gitu. Oke. Nah 3 kali makan, 2 kali snack gitu. Oke. Itu nanti disampaikan ke orang tua kita yang diabetes. Iya, iya. Jadi kalau 1.800 ya berarti 500, yang 300 itu 2 kali snack. 2 kali snack. 1 kali snack itu 150 kalori. Apa? Apa Misalnya, jenisnya? pisang. Oh ya, kalau pisang segini berapa? Itu harus diajarkan ke keluarga. Iya, iya, iya. Keluarga harus tahu, keluarga harus support ini. Iya. Karena ya mau nggak mau ya kita harus betul-betul bisa mendampingi. Iya. Kalau Kalau cuman ngandelin lansianya aja ya nggak bisa nggak ya. bisa. Mereka Dan juga. kalau di apa ya, dilarang-larang itu mesti mencuri. Nah itu Mencuri ya. bohong gitu. Apalagi
kayak orang tua kita punya pensiun. Iya. Habis ambil pensiun, dia bisa makan kemana gitu. Lalu ditanya, udah makan belum? Terus nanti akhir bulan dicek gulanya tinggi. Kok bisa ya gitu? Enggak, itu kalimatnya. Udah paham banget ya. Nah, kadang-kadang juga kalau misalnya terlalu dilarang nggak boleh makan ini, nggak itu jadi stres sendiri juga kan ya. Jadi saya bolehnya makan apa kan gitu jadinya kan ya. Ada itu ibu saya itu sering bilang gini, dulu waktu aku mau beli ini nggak kebeli karena nggak punya uang. Jadi kayak balas dendam gitu sekarang. Sekarang saya sudah pegang uang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Oh, kasihan dengernya kayaknya ya. Makanya ya sudah biarinlah, mau mati kapan pun boleh lah. Saya bilang ya kalau tahu kita kapan waktunya meninggal. Ya kalau enggak terus muncul komplikasi satu-satu kan lebih menderita. Iya ya, jadi macam-macam. Jadi itu banyak angka kegagalan dari hasil penelitian, itu banyak kegagalan dengan apa ya, tidak boleh. Nah contohnya sekarang aku nggak mau makan nasi, mau makan apa Bu? Roti. Nah kita harus tahu dengan menghilangkan nasi itu diganti roti itu seberapa. Oke. Supaya dia nggak ngerasa ini nggak boleh, ini nggak boleh. Aku boleh kok makan roti. Misalnya Bu saya tadi makan mie goreng. Mie goreng. Nah, mie goreng saja atau dengan telur. Ya mie goreng sama telur gitu. Ya sudah, nasinya dihilangi, tinggal sayur dengan apa. Biar mengatur dirinya sendiri. Iya. Dan di situ dia merasa enjoy. Iya. Merasa ya aku nggak kayak orang sakit gitu. Iya. Yang dilarang itu nggak boleh. Gitu. Jadi memang harusnya itu memang diatur jumlahnya, menunya gitu ya, bukan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya jadi stres sendiri juga ya kalau misalnya apa-apa dilarang. Tadi yang Bu Naning cerita dulu, aku nggak punya uang nggak bisa kebeli. Sekarang uangnya ada nggak boleh. Kasihan juga ya. Jadi tadi itu ya jenis makanan yang boleh dikonsumsi oleh lansia itu untuk mencegah diabetes tuh berarti apa? Berarti bebas aja sebenarnya Bu Naning ya? Bebas, tapi kan ini namanya lansia ya. Lansia kan harus dipertimbangkan apa kondisinya ya. Kadang kesulitan mengunyah karena giginya juga banyak yang sudah tanggal. Terus juga nafsu makan sudah mulai menurun. Susah makan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Kalau susah mengunyah dan dia tidak punya gigi palsu, nah bagaimana kita tetap protein itu harus ada. Dan sayuran juga harus gitu ya. Kalau memang nggak bisa di blender. Saya pernah ini ada nenek dari suami saya itu. Jadi kayak bayam ini habis direbus gitu di blender. Nah, asupan itu tetap ada. Hanya saja pada orang tua ini kan gangguan sistemnya kan juga sudah menurun organnya. Fungsinya. Contohnya sistem pencernaan. Nah, banyak keluhan susah BAB. Ya kan makanya harus makan buah yang banyak dan harus dipilihkan buah yang aman buat dia karena dia juga menderita DM. Gitu. Jadi paling aman adalah pepaya. Oh, itu paling aman untuk pepaya, buah. Untuk pisang buahnya. itu masih. Pisang boleh, tapi jangan pisang Ambon ya. Pisang Ambon itu ininya juga ya boleh sih, cuma jangan pisang Ambon kan besar gitu toh. Jadi porsinya yang ditentukan ya. Kalau nasi masih boleh, tapi porsinya juga ini ya. Nasi boleh, cuma kan kadang mau mengunyah ini loh yang agak susah. Jadi nanti ininya ya jangan dibuat kayak nasi yang kita makan mungkin agak lembek gitu ya. Supaya nasi itu bisa tim, dikasih kuah, sedikit sup. Kemudian dagingnya jangan daging yang kayak kita makan, mungkin daging cincang yang dibuat kayak bakso, bola-bola kecil gitu. Terus suwir-suwir gitu. Yang jelas dikondisikan dengan kondisi lansia yang nggak punya gigi, nelan juga susah. Gitu. Dan tadi itu ya sudah mulai menurun juga nafsu makan tuh ya. Iya. Yang ayah saya gak gitu kan Bu. Jadi dulu tuh dia bisa makan dengan porsi berapa, sekarang udah kayaknya udah cepet kenyang, udah nggak kayak dulu lagi begitu ya. Makannya berkurang. Tapi kan juga harus tetap memenuhi kebutuhan. Jadi dia kalau misalnya nggak bisa makan banyak, nggak apa-apa. Makanya dibuat frekuensi makannya agak banyak. Betul. Misalnya sedikit nanti ini. Dan jangan lupa bahwa orang tua ini kan kadang ada yang pikun ya. Udah makan bilang belum gitu. Aku nggak dikasih makan. Nah sudah, nanti kalau mau makan lagi ya nanti gitu. Karena kalau kelebihan dia DM gitu loh. Bukan kita
nggak dikasih makan terus jangan dikasih indah. Iya. Nanti kalau gula darahnya tinggi, apalagi nanti kalau ada luka, Iya. sudah ada ditambahan dengan hipertensi, wah kompleks lagi. Jadi tetap keluarga betul-betul paham Iya. bahwa orang tuanya ini ada diabetes Oke. dengan apa komplikasi ya apa yang saat itu terjadi. Itu harus diperhatikan karena memberi makan lansia di sini selain memperhatikan dia diabetesnya juga komplikasinya gitu. Jadi kalau misalnya ada komplikasi jantung, kolesterol tinggi, nah, mungkin protein lebih aman pakai ikan. Oh, oke. Jadi harus bisa memilih. Iya. Jadi harus tahu betul kondisi lansia yang kita akan ini ya. Betul. Karena nggak semua itu sama gitu ya Bu ya. Sama penyakitnya, Iya. tapi perlakuannya sangat individual. Betul, betul. Tergantung dari kondisi si lansia Iya, itu, penyakit iya. penyertanya gitu Iya. kan ya. Jadi juga misalnya tadi kan Bu Nani cerita jangan dilarang-larang makan ini itu gitu ya. Nanti takutnya malah terlalu menjaga gula darahnya jadi drop gula darahnya. Drop Itu bisa. mungkin terjadi nggak Bu Nani? Bisa. Iya kan itu juga Bahayanya bahaya drop juga kan. itu kalau di rumah sendiri. Oke, karena Ya kalau misalnya orang tua ya Iya. tinggal di rumah sendiri, Iya. anaknya Kerja, kerja, cucunya sekolah Iya. gitu. Habis itu karena lupa, dia insulin kan dia bisa. Kayak ibu saya dia nyuntik insulin bisa. Jadi nyuntik insulin sendiri, habis nyuntik insulin tidak makan, kan bisa ngedrop. Oh gitu ya, iya. Jadi harus hati-hati betul. Iya benar-benar harus diopeni banget Iya. ya, betul ya. Harus benar-benar ada yang jaga. Iya. Dan lagi yang penderita itu harus paham. Iya, itu yang paling Begitu penting ya. ngedrop ya, kok kliang-kliang terus keringat dingin ini. Udah ambil teh hangat kasih gula. Dan Iya. itu Prolanis itu paham. Iya, itu yang paling penting itu ya. Dia Iya, sadar sendiri apa yang terjadi sama dirinya gitu ya. Dan dia harus tahu apa yang dilakukan Iya, di fase awal. betul. Itu yang paling penting itu jangan sampai pas begitu nggak ada yang bantuin dan dia nggak tahu harus ngapa-ngapain itu Iya. yang fatal jadi di situ fatalnya ya. Iya. Orang di rumah nggak ada. Nggak ada, nah itu ya, semua orang pada kerja atau kesibukan sendiri juga menjadi akhirnya itu yang membuat menjadi fatal akhirnya akibatnya ya. Wah ini ya, terus kemudian selain juga yang tadi kan dari segi makanan ya Bu Nani ya, kita bukan tidak boleh tapi mengontrol jumlahnya gitu ya. Kalau dari aktivitas fisik kira-kira ini kan namanya juga lansia kan sudah mulai dia tuh tidak kuat untuk aktivitas berat gitu ya. Tapi salah satu juga yang untuk bagus buat lansia kan juga harus ada aktivitas fisik juga kan ya Bu Nani ya. Kira-kira apa sih aktivitas fisik yang bagus atau cocok untuk lansia untuk terhindar dari diabetes atau yang sudah dengan diabetes tapi tetap bisa produktif gitu. Gimana? Nah, lansia tadi kan range-nya banyak ya. Iya. Jadi kayak saya mungkin masih bisa aktivitas. Saya bisa jalan pagi, kemudian sepeda masih bisa ya, atau berenang gitu. Masih Berkebun bisa. anggrek gitu ya. Kebun anggrek, siram bunga gitu. Yang jelas harus ada aktivitas. Iya. Disesuaikan dengan kondisinya. Oke. Misalnya dia tidak mampu, contohnya ada luka di kaki gitu. Ya, dia dibantu untuk apa? Ada alat bantu. Apa yang memang aku yakin dengan luka di kaki kan dirawat. Iya. Ya sepanjang dia dirawat mungkin ada senam kaki supaya persendian itu tidak kaku. Iya. Itu bisa dilakukan dengan dia istirahat gitu bisa. Kaki persendiannya digerak-gerakkan. Kemudian kalau memang masih mampu, ada juga lansia yang masih tenes, boleh lakukan itu, tapi harus cek gula darah. Iya. Awalnya berapa? Karena di situ nanti tenes ini menguras energi, tahunnya dia udah makannya kurang, minum obat, habis itu tenes di lapangan terus nanti ya terlalu berisiko. Iya. Jadi pemilihan olahraga untuk orang diabetes ini memang disesuaikan dengan kondisinya. Yang jelas aktivitas. Tetap melakukan harus. ya. Iya. Seminggu 30 sampai 45 menit lah cukup. Pagi-pagi. Seminggu 3 kali. Iya. Itu tetap harus ada ya. Ya, jalan. Ya kan lansia kalau yang 90 mungkin sudah nggak bisa. Kalau yang 45, 50 itu kan masih bisa gerak. Iya, masih bisa jalan santai, jalan sehat sehari-hari gitu ya. Cuma sekarang ini kan banyak orang sibuk ya. Sehingga olahraga itu kayaknya susah dicari. Iya, betul. Yang ini pagi harus sudah kerja, kemudian sore rapat, terus ada workshop, ada webinar. Kayaknya dengan adanya daring itu kerja itu bisa sampai malam. Iya, jadi malah nggak kenal waktu ya Bu ya. Nah itu yang harus
Banyakan duduk gitu ya. Jadi kurang aktivitas. Kurang gerak. Iya, kurang gerak ya. Oke, tadi ini kan kita membahasnya adalah sebelum mencegah supaya tidak terjadi diabetes gitu. Tapi seandainya nih ya, mungkin ada di rumah, di sahabat Sehat Polkesma itu sudah yang mengalami diabetes, orang tuanya mungkin atau mungkin dianya atau siapa gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar tetap sehat dan bahagia walaupun berdampingan dengan diabetes, itu kira-kira apa Bu Nani? Kebetulan Mbak Citra di rumah itu ibu saya kan diabetes juga. Jadi yang pertama adalah pengelolaan makanannya harus benar. Jadi kita sebagai anaknya ya, dan ibu juga harus tahu kalau dia diabetes. Jadi kan juga sudah pikun, kadang-kadang makan itu berlebih. Jadi kita sempat juga menyembunyikan makanan gitu supaya nggak dimakan. Jadi kadang-kadang kita serba. Tapi kalau enggak dilos, wong dia memang lupa. Udah dimakan makan lagi. Gitu. Iya. Bukan sayang di makanannya ya. Iya, tapi kan efeknya buat kesehatan. Jadi mengelola makanan itu penting. Iya. Minum obat teratur, tapi makannya los juga nggak bisa. Nggak bisa, oke. Jadi mengelola makanan. Terus aktivitas itu sebisa mungkin dilakukan. Jadi kegiatan ibu itu bangun pagi nyapu. Nyapu halaman depan, itu kan ada tanaman itu nyapu. Nanti habis nyapu cuci piring gitu. Ya nanti cuci piring ya kita ulangi karena nyucinya nggak bersih. Nggak apa-apa, yang penting dia senang toh. Merasa tetap masih dibutuhkan, masih mampu. Dia ini pensiunan perawat. Jadi rumah itu harus kelihatan bersih nih gitu. Jadi nggak senang lihat. Nah akhirnya dia setiap kali ada sedikit buang sampah. Terus nanti ada lagi sampah sedikit buang lagi. Sehari bisa 5 sampai 6 kali buang sampah. Jadi ya itu membuat dia senang ya udah tak biarin aja. Nanti ngangkat jemuran. Terus kita kan suka nyuci pakaian sendiri ya. Kalau laundry itu hanya disetrika. Jadi nyuci nanti ibu yang jemur. Dia suka jemur. Nanti gini nih nunggu kalau sudah kering dia yang ini terus dilipat-lipat. Gitu. Jadi aktivitas yang membuat dia senang itu kita support. Iya. Yang penting aman buat beliau gitu ya. Yang ini yang kadang-kadang bolak-balik gitu kan ada trap gitu loh. Takut Uti kalau jalan jangan lewat sini. Ini tinggi. Uti harus ini. Ya, sehari 2 hari sini nanti balik lagi sini. Namanya orang udah enggak. Udah pikun ya enggak apa-apa. Pokoknya kita harus sering ngasih tahu. Terus minum obat secara rutin. Jangan sampai orang ngomong aku sudah sembuh kok, gulaku sudah normal terus obatnya dihentikan, jangan. Konsultasi ke dokter pasti nanti akan diturunkan dosisnya. Bukan dilepas. Bukan dihentikan obatnya dihentikan. Yang sering salah itu. Begitu dihentikan besok datang lagi DM dengan katarak. DM dengan ini gitu. Iya ya. Jadi jangan dihentikan. Mungkin nanti konsultasi dokter obat ini akan diturunkan. Kemudian cek lab itu secara rutin. Kan sekarang BPJS ada fasilitas ya untuk pemeriksaan gula darah, terus pemeriksaan lab, profil lemak, dan yang 6 bulan sekali itu pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini kan untuk mengontrol kadar gula beberapa bulan yang lalu. Sehingga misalnya ini ada luka satu ini berapa gitu. Selain itu untuk target pengobatan. Jadi normalnya kan kurang dari 7,5, ada yang rujukan yang mengatakan 7. Nah itu harus dikendalikan terus gitu. Jadi itu dilakukan kok saya yakin misalnya ada komplikasi yang muncul karena faktor usia juga itu bisa didetek sejak awal. Nggak kasep gitu loh. Kalau tahu kan rutin tuh itu ngeceknya. Nah kalau sudah tuh ini apa yang harus dilakukan? Ke dokter lagi, dok ini gulanya kemarin sekian, kolesterol sekian. Nah kalau sudah ada naik kolesterol, dapat obat lagi tambahan, sulfastatin tambah, selain obat DM. Gitu. Nah kalau ngasih obat memang ya banyak. Nggak hanya obat DM tapi ya obat ini. Tergantung ini ya komplikasinya. Dan itu kadang juga yang menjadi ini di masyarakat juga ya. Nanti kebanyakan minum obat nanti ginjalnya. Nah itu kan jadi sering begitu ya Bu Nani kan ya. Itu yang mungkin informasi yang perlu diluruskan.
kayak gini, jangan pakai insulin, nanti ketergantungan kan gitu ada. Lah kita bisa hidup dulu karena insulin, ya kan? Mbak Citra duduk manis di sini tuh ya karena insulin juga kan. Coba kalau insulinnya nggak ada, gulanya tinggi, nggak akan bisa duduk di sini. Nah hal-hal yang seperti itu harus diluruskan. Jadi insulin memang sudah tidak bisa, sel itu tidak akan mampu untuk mengeluarkan memproduksi insulin ya. Harus dibantu dari luar. Okay. Ibu saya pakai insulin tuh ya, saya bersyukur sampai hari ini dia usia 81. Dia masih sehat, dia masih bisa aktivitas sehari-hari, mandi juga nggak perlu dibantu gitu. Jadi dia masih itu tadi bantu saya cuci piring, cuci baju, jemur baju, ya gitu-gitu. Nah itu yang memang harus dia masih merasa dibutuhkan. Jadi secara psikologis tuh dia nggak ngerasa, aduh saya kok kayaknya udah nggak berguna atau apa gitu ya. Jadi masih merasa dibutuhkan. Itu akan membantu sekali ya Bu ya secara ininya. Minum obat itu. Justru kalau nggak minum obat itu ginjalnya rusak. Ini namanya nefropati lah, terus gagal ginjal gitu. Jadi kalau ada nanti ginjalnya rusak. Kan sudah semua yang dilakukan terapi itu kan sudah ada penelitian ya sudah nggak mungkin dokter sembarangan ngasih obat kan ya Bu ya. Apalagi misalnya saya pernah dengar waktu saya di Bali dulu itu jangan minum obat dari dokter terus nanti ginjal merusak, udah ke herbal aja gitu. Itu juga menjadi misinformasi juga kan ya Bu Nani ya, karena masih banyak begitu di masyarakat. Jadi memang semua harus teredukasi dengan baik. Dan si penderita DM-nya pun juga harus nurut tanda kutip ya, dan taat juga ya Bu Nani ya, karena memang kuncinya cuma di situ kok. Betul. Kalau dia tertib ini kok ya, kita yang ada di klinik itu kan banyak. Ada yang menderita sudah 20 tahun, udah ada yang 10 tahun gitu. Kemarin saya coba meneliti ya dari hasil lab yang ada di klinik itu, coba saya analisa HbA1c-nya dengan kondisi klinisnya, dan saya lihat dengan HbA1c-nya gitu, dan lama menderita DM. Itu ada korelasinya gitu. Nah, itu yang kita artinya kalau terkontrol dengan baik gitu. Secara klinis ya komplikasinya padahal usia dia 20 tahun. Retinopati enggak ada. Terus minim ya komplikasinya berarti kalau dengan dia hipertensi aja yang muncul gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan yang memang kita bisa lakukan ke kelompok prolanis gitu. Kalau bapak tertib, ibu-ibu tertib, minum obat, kontrol, mengelola makanan, mengelola hidup dengan baik. Saya kira kita mesti berdampingan dengan, atau kita menderita DM, nyatanya kita bahagia. Itu yang paling penting kita bisa melakukan aktivitas di sana, bisa nengok cucu, bisa mengunjungin anak, karena visi kita masih baik gitu, meski kita menderita DM. Itu yang perlu ditekankan itu ya, gimana kita bisa tetap sehat dan bahagia walaupun berdampingan dengan DM. Nah itu tadi saya mendengar cerita Bu Nani itu kan kayaknya suportif sekali sama ibunya gitu ya. Jadi emang apakah memang sebesar itu pengaruh dukungan keluarga terhadap penderita DM? Sangat berpengaruh. Iya, dukungan keluarga itu nomor 1. Contoh sekarang dia kan orang DM ini kan tidak bisa sembuh ya, dan dia harus mengkonsumsi obat terus menerus. Ada kebosanan kan. Betul. Nah, bagaimana meningkatkan, mendampingi pasien atau keluarga ini pada saat dia turun, bosan, kemudian sudah pengen mati aja, ini terus akhirnya dia kayak orang Jawa bilang ngambul gitu. Iya, makan sembarangan gitu ya. Udah kok ini aja. Keluarga ini nomor 1. Mendampingi, memberikan support, kemudian menemani, terus mengajak pendekatan secara spiritual. Itu pun enggak boleh, orang putus asa enggak boleh. Tuhan itu loh mengasihi kita. Dengan berbagai macam upaya yang kita lakukan. Kalau Tuhan mau ngasih, yang dikasihi kok seperti ini gitu. Kita harus support, kita harus benar-benar bersyukur sekarang. Tuh loh Bu, ada yang ini kemarin itu, Ibu sudah bersyukur harusnya. Itu kemarin itu dia sudah nggak bisa lihat lagi, ya ada keluarga gitu.
kemudian lukanya satu diamputasi. Nah, sekarang ibu bersyukur masih bisa Iya. jalan-jalan. Nah, pendekatan yang seperti itu keluarga punya peran. Iya, betul. Orang Jadi, terdekat ya berarti iya, ya. orang terdekat yang bisa ini kan. Kemudian makan juga gitu. Iya. Kalau sudah tahu ya sesekali nggak apa-apa lah. Kalau sudah tahu orang tua kita itu dibatasi ya jangan bikin kerangsengan, ada sate, ada ini. Terus giliran mau ini nggak boleh banyak ya. Ini satu aja loh ya. Stres ya Nah, jadinya iya. ya. Ya, kita harus menyesuaikan. Iya, kita juga ini ya, Ya. jangan menciptakan suasana yang membuat jadi Sudah tahu durian dikurangi, beli durian banyak. sengaja dibuka depannya gitu kan, coba ini. Orangnya kan pengen juga. Iya, Giliran minta nggak itu boleh. satu aja. Colek-colek aja. Jadi, ya peran saya ngerasakan sendiri peran keluarga ini ternyata Sangat memang besar ya. sangat besar untuk mendampingi Iya. orang tua keluarga yang menderita DM Iya. ya, bukan hanya sekedar untuk mengelola makanan terus obat Iya. gitu, insulin. Iya, Ya kita ini kan pertama ya saya yang nyuntik, tapi Iya. ya wong ini 3 kali makan. Nah nanti kalau siang mau makan saya belum pulang, Iya. akhirnya ibu harus bisa. Terus nanti kalau waktu disuntik karena ibu lupa makan keluar keringat dingin, nah, ibu cek gula aja tak suruh sendiri, cek gula sendiri. Jadi mandiri. Mandiri ya berarti ya, walaupun sudah usia 80 tahun ya. 81. Luar biasa. Itu juga apa mungkin ini sebagai bukti balas jasa kita ke orang tua nggak sih Bu? Ya sekarang saatnya kita untuk merawat mereka Oh, iyalah. setelah dulu kita waktu masih kecil. Dulu kita kecil apa orang tua kita pernah sambat ini Iya, kan. ya. Mereka dengan tulus merawat kita ya, membesarkan. Malam dia harus ngurusin kita kalau kita sakit gitu. Nah kebetulan saya mulai umur berapa ya? Umur 4 tahun atau 5 tahun. Bapak saya udah meninggal. Jadi ibuku itu janda dari kami kecil. Jadi pagi naik sepeda naruh anaknya. Nanti berangkat kerja naik sepeda lagi. Nanti jam 10-11 jemputin anaknya. Taruh rumah, berangkat lagi kerja. Iya. Seperti itu untuk kita. Iya. Nah sekarang ini kita bersyukur. Saya secara pribadi bersyukur diberi kesempatan untuk merawat orang Iya tua. benar. Nah, untuk itu kita apa ya? Kita berikan support yang maksimal. gimana caranya orang tua kita ini bahagia. Bahagia di masa tuanya. Dulu dia nggak sempat bahagia ya ngurusin kita. Sekarang kita dikasih kesempatan, ayo Iya. kita coba membahagiakan orang tua Di masa tuanya ya Bu di Nani. masa tuanya. Meski dia sakit diabetes, Iya. nggak apa-apa dibuat senang. Iya, tetap sehat dan bahagia Iya. walaupun berdampingan dengan diabetes gitu ya. Oke, wah berasa nih sudah lebih dari 30 menit nih Bu Naning kita terasa ngobrol-ngobrol ya. iya, tentang lansia sehat dan bahagia dengan diabetes. Oke, sebelum kita tutup podcast hari ini, mungkin ada closing statement dari Bu Naning yang ingin disampaikan ke sahabat sehat Polkesma mungkin? Ya, mungkin di luar sana ada banyak orang tua, keluarga yang menderita diabetes gitu. Gak usah takut, gak usah stres. Tapi bagaimana menerima penyakit itu dengan senang. Dalam arti kita harus bisa memahami diri kita kalau kita sakit. Untuk itu terus berupaya supaya kita lebih sehat. Ya. Jadi meski dengan DM kita tetap bahagia di usia Senja. usia senja, oh ya benar. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Naning ya dengan sama-sama Mbak Citra. Iya, nanti kita ngobrol lagi Bu Naning ya di podcast yang lain, mungkin kita bahas Oke, topik siap. yang lain ya. Terima kasih. Oke, dengan disampaikannya closing statement dari Bu Naning, berakhir pula podcast pada edisi hari ini. Jangan lupa untuk sahabat Sehat Polkesma semuanya untuk selalu like, komen, subscribe, dan di-share ke semua sosial media yang kamu punya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya Citra undur diri. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.